Tekan. Sudah ya? Udah. Ya. Itu yang tombol biru itu apa ya, Pak? Ada tombol biru. Nggak apa-apa ya? Dia ada. Kita mulai ya, Pak? Halo, Pak Budi. Budi kebentar ya. Pak Budi terpantau ya, Pak? Iya, ini sinyal saya. Gimana, Bu? Udah siap? Sudah. Siap. Perencanaannya, Bu. Oh iya, kita ulang ya. Tadi untuk perencanaannya, Pak Budi mengambil topik masalah tentang ini ya, Pak, kesulitan dalam mengendalikan murid ya. Iya, Bu. Udah, Pak, siap? Siap. Dimulai dari Pak Budi atau saya? Ya, silakan, Bu. Saya. Perencanaan, ya. Tadi udah perencanaan. Udah. Ya. Gini loh, Bu. Saya tuh kan di sekolah saya ini banyak guru-guru termasuk saya itu kewalahan menghadapi siswa yang itu susah dikendalikan. Itu sudah saya gali informasinya, ternyata di rumah juga ibunya karena dia sudah tidak punya bapak ya, nggak punya ayah. Jadi anak yatim ya, Pak? Anak yatim, terus kondisinya bersama ibunya. Ibunya pun kalau mau menasihati dia itu selalu disela gitu loh, selalu dijawab apa-apa yang nasihat itu. Merasa kewalahan kalau ke sekolahan dipanggil itu, alah nggak tahu saya itu udah nyerah sama anak saya gitu. Itu ibunya pun semacam itu. Ternyata di sekolah pun juga dialami oleh guru-guru termasuk saya. Kemarin pas di pelajaran saya itu identik mainan ludah itu loh, Bu. Mainan ludah di kayak balon-balon itu loh. Nah, di terbang-terbangin ludah kan apa termasuk jorok ya, Bu, ya. Ya. Terus sudah saya bilangin sekali, 2 kali, ngomongnya, "Kamu jangan mainan ludah, Nak," gitu. "Ini balon, Pak," gitu, "bukan ludah," katanya. Ya. Pak Terus Budi, ini masih masuk perencanaan ya, Pak? iya, Mungkin cukup ya, kita buka ya. iya. Ya. Baik. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Bu Budi. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak Budi. Bagaimana kabarnya Pak Budi untuk hari ini?
Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak, dengan banyaknya kesibukan ya Pak untuk bulan Agustus walaupun sudah di Lewat. penghujung bulan, tapi kayaknya kelihatannya masih sibuk ini Pak Budi Ya dengan setiap hari sibuk, kegiatan di pagi-pagi buka, sekolahnya. ya, setiap hari. Iya. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita obrolin di siang hari ini? Itu tadi saya punya masalah dengan siswa, sebenarnya bukan masalah ya, cenderung, saya ingin melayani siswa supaya siswa itu juga terarah, tidak membuat masalah baik untuk dirinya atau teman-temannya begitu. Kejadiannya seperti tadi yang sudah saya ceritakan itu tadi. Oh, di perjalanan tadi. Oh, jadi Pak Budi mau ngomongin tentang bahwa Pak Budi di kelas menemukan kendala tentang bagaimana mengatasi salah satu murid gitu ya Pak Budi ya? Iya, ya. Oke, jadi kira-kira dari pembicaraan kita nanti, kira-kira harapan Pak Budi atau tujuannya kira-kira dari pembicaraan kita itu apa Pak? Ya tujuannya saya pengen anak itu berubah, karakternya, bahwa apa yang dia lakukan baik di sekolah ataupun di rumah sesuai dengan informasi dari orang tuanya kan, karakternya itu sangat tidak, ya tidak pantas kan gitu ya, tidak tidak layak untuk dilakukan oleh, seorang siswa gitu. Oke, tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa kendalanya itu terkait tentang karakter ya. Tadi Pak Budi menyampaikan bahwa karakter murid tersebut tidak sesuai. Kira-kira gambaran karakter murid yang seperti apa yang tadi Pak Budi sampaikan? Artinya di murid itu memiliki karakter yang seperti apa yang menurut Pak Budi itu tidak sesuai atau belum mencerminkan murid yang baik gitu Pak? Karakternya itu cenderung seperti, apa ya, tidak mendengarkan nasihat guru. Tidak Kalau di rumah kan mendengarkan. jelas sama orang tuanya pun, eee, tidak tidak didengarkan gitu. Hmm. Itu berarti untuk guru, orang tua, atau terhadap teman-temannya seperti itu juga, Pak? Kalau teman-temannya sih enggak ya, mungkin untuk guru saja, kalau di teman-temannya dia biasa saja gitu. Biasa saja. Iya. Jadi dalam artian karakter di sini tuh murid itu saat diberikan nasihat dari guru ataupun orang tua itu selalu tidak nurut gitu ya, Pak? Iya, enggak Ya. nurut gitu, ngeyel gitu ya. Ngayal ya Pak, bahasanya ya Pak. Iya, Itu ngeyel. kira-kira ada kaitannya dengan proses akademik di sekolah nggak Pak? Eee, untuk dari kemampuan itu sebenarnya menengah ke bawah ya, kalau kalau saya kan identik pelajaran eksak, kebanyakan Hmm. anak-anak juga banyak yang nggak suka kalau di eksak, di Iya, iya. matematika atau IPA fisika itu banyak anak yang jarang ya, jarang Iya. anak yang suka, kecuali, standarnya itu kita turunkan sangat jauh sekali. Oke. Jadi untuk secara akademik itu mungkin tidak terlalu bermasalah gitu ya Pak. Yang menjadi masalah di sini mungkin guru-guru itu terkendala dengan karakternya murid tersebut ya Pak. Ya, karakter. Dari cara menasehati, apa cara ketika merespon diberi nasihat gitu ya Pak. Iya. Kira-kira dari sikap itu ada yang lain nggak Pak, karakter yang menggambarkan murid tersebut? Misalnya tadi selain responnya kurang sopan ketika diberi nasihat, ada perilaku-perilaku yang menyimpang lagi Pak? Nggak ada sih, Bu. Cuman itu aja kan, cuman karakternya kurang sopan aja gitu. Untuk sejauh ini ada nggak rencana Pak Budi yang ingin diterapkan kepada anak tersebut? Mungkin saya nanti
untuk pendekatan secara pribadi kita dekati dulu. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang dia belum terpenuhi atau yang dia mau itu semacam apa gitu loh, kok Mhm. tidak hanya sama saya saja, sama guru ataupun sama Mhm. orang tua pun seperti itu kan gitu. Mungkin saya dekati dengan secara pribadi dulu mungkin nanti. Oke, tadi Pak Budi menyampaikan untuk dilakukan dengan cara pendekatan personal mungkin ya Pak. Ya, Mungkin ya. kalau kita kaitkan dengan materi yang kita sudah dapatkan sebelumnya tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin Pak Budi bisa lebih lanjut rencana yang tadi sudah disampaikan, bisa dipetakan kembali kira-kira terkait kebutuhan anak tersebut apa yang belum terpenuhi gitu. Supaya Dan nanti mungkin nanti saya juga bisa koordinasi langsung sama orang tuanya supaya bisa terpecahkan semuanya ya. Jadi tidak hanya penanganan di sekolah sekolah. saja atau eh, ini berkaitan dengan semua sih, semua Iya guru itu iya Pak, juga betul Pak. berkaitan dengan semua guru, terus orang tua juga Mhm. untuk memperbaikinya itu seperti apa nanti mungkin pertama kita perlakukan secara personal dulu sama anaknya, itu kita juga harus ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang lain, terus kita panggil orang tuanya, mungkin di rumah namanya anak yatim ya, apa Iya. orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia selalu bersikap semacam itu kan gitu. Karena di tempat saya itu kebanyakan anak-anak itu kalau sekolah, kalau itu orang tuanya ya berangkat kerja, kalau kalau libur juga mereka di rumah juga sendirian kan gitu. Sendirian. Apa mungkin itu gitu. Mhm. Iya Pak, kalau menurut saya apa yang sudah Pak Budi sampaikan itu rencananya sudah bagus sekali. Memang betul ketika kita menghadapi atau menemukan kendala seperti itu tidak hanya selesai sampai di sekolah saja. Kita juga perlu menjalin kerjasama dengan orang tua di rumah. Terlebih tadi Pak Budi sudah mengetahui latar belakang anak tersebut, bahwa anak tersebut itu adalah, anak yatim yang bisa jadi juga membutuhkan perhatian yang lebih, atau tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan misalnya, si ibu itu bekerja kemudian, di rumah hanya sendiri atau ada saudara Pak, anak tersebut? Adiknya juga eh, ini Bu, apa, masih SD kayaknya itu adiknya. Jadi di rumah ya memang sendiri gitu, orang tuanya ya bekerja. Bekerja. Kan single parent ya, Iya iya. hanya seorang diri membesarkan Mhm. Mhm mhm. anaknya begitu. Iya, mungkin dari rencana Pak Budi bisa ditentukan kira-kira langkah awalnya. Setelah tadi kan Pak Budi sudah menyampaikan untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, dengan guru-guru. Bagaimana sih untuk memulainya dari awal gitu? Kira-kira untuk memulainya itu kapan, Pak? Mungkin secepatnya Bu, karena ini berkaitan dengan karakter siswa ya. Karakter itu kan sangat mendasar sekali. Jadi akan saya panggil dulu secara personal anaknya. Sebenarnya kamu melakukan itu Mhm. atas dasar Apa? apa dan maksudnya apa begitu. Mungkin dari cara itu anak itu lebih bisa terbuka begitu. Betul, Pak. Mungkin bisa jadi dengan seperti itu, sebenarnya anak itu melampiaskan gitu ya, Pak. Misalnya membutuhkan perhatian, mencari teman gitu yang ternyata mengalihkannya itu ke perbuatan yang negatif gitu, yang orang-orang terkadang tidak mengetahui. Mungkin, berbagi sedikit pengalaman ya, Pak. Saya juga pernah seperti itu ya, Pak, menjumpai tapi ketika, kita korek lagi lebih dalam, atas dasar apa sih anak-anak itu melakukan seperti itu, latar belakangnya. Betul sekali tadi langkah-langkahnya yang sudah
Pak Budi sampaikan, kita harus komunikasikan dengan orang tua, dan pada saat nanti Pak Budi sudah melakukan rencananya, yaitu dengan melakukan pendekatan, itu pada saat pendampingan juga Pak Budi harus sering mengkomunikasikan dengan orang tua, kira-kira yang sudah dilakukan Pak Budi sudah berimbas seperti apa, sudah ada perubahan yang terlihat belum gitu. Dan ketika orang tua mendampingi anaknya di rumah, setelah dikomunikasikan oleh Pak Budi, ada tidak kendala yang nantinya kendala yang ditemukan itu bisa dikomunikasikan, bisa dicarikan solusi bersama. Seperti itu, Pak. Ya, ya, betul, betul. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan atau tujuan dari pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan dapat terwujud ya Pak Budi. Ya, Mudah-mudahan terima langkah kasih Bu depannya, Murni atas rencananya, apa yang menjadi harapan Pak Budi untuk membentuk karakter murid itu lebih baik, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan, dan tentunya memang kita sebagai manusia tidak semudah itu ya membalikkan hati manusia, karena tentunya yang berkehendak membolak-balikan hati itu hanya yang kuasa. Jadi selain usaha atau ikhtiar apapun yang kita lakukan, tentu kita juga harus membantunya dengan doa. Ya, ya. itu saja Baik Pak Bu. untuk Ya, terima kasih Bu atas sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti saya bisa lagi untuk mengarahkan anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi mungkin ya. iya, iya. Sebenarnya itu menjadi apa ya Pak? Kalau menurut saya ketika saya menjumpai anak-anak yang uh, istimewa, maksudnya berbeda dengan yang lain dalam artian kita butuh usaha besar gitu ya Pak. Menurut saya itu adalah ladang pahala bagi kita. Kalau jadi kita menjalankannya itu dengan ikhlas gitu ya Pak. Kadang kalau kita marah-marah juga untuk menjalankan pekerjaan itu nambah capek gitu ya Betul. Pak. Jadi Masya Allah, apalagi di SD, saya waktu itu juga pernah Pak menemukan yang seperti itu, bahkan sampai anak tersebut cerita yang orang tuanya broken home gitu ya Pak. Tapi itu tadi ketika kita dasari itu sebagai ladang pahala untuk kita, sebagai sarana belajar untuk kita, mudah-mudahan kita dapat melewati prosesnya, mendampingi anak tersebut dengan keikhlasan dan kesabaran. Baik Bu, terima kasih Bu Ya, sudah sama-sama Pak Budi. berbagi. Langsung tukar posisi ya? Iya, iya Sudah Bu. ada 15 menit belum ya Pak? Sudah Bu, sudah. Oh, sudah. 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 Sebentar Berarti Bu. ini ya Pak, perencanaan saya Pak, yang kedua ya, Pak Budi yang jadi coach, saya yang coach ya Pak? Iya benar Bu. Ya, saya coachnya, Ibu Muri sebagai coachnya. Kita mulai ya Pak. Ya, kita mulai. Eh, Ya, untuk selamat siang Bu Murni. siang Pak. Kabarnya sehat. Alhamdulillah Pak, tetap disyukurin. Apapun kondisi kita memang harus disyukuri ya Bu ya. Iya betul Pak. Bu Murni pada kesempatan kali ini mungkin Bu Murni mempunyai rencana atau tujuan apa yang dirasa perlu diceritakan sama saya. Ya Pak, terima kasih ya Pak sudah memberi ruang untuk saya, diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Jadi untuk minggu-minggu ini saya mengalami kewalahan Pak.
sebenarnya senang dengan kondisi seperti ini ya, diberikan banyak amanah, artinya ketika ditakdirkan jalannya seperti ini sama Allah berarti pundak saya tuh dianggap mampu gitu. Iya, Tapi betul. tapi uh, sejauh ini ternyata saya banyak kewalahan gitu. Jadi untuk minggu-minggu ini saya banyak tugas-tugas sekolah ataupun yang lain. Kebetulan untuk di sekolah saya itu dalam waktu dekat itu ada kegiatan lisensi Pak. Jadi semacam akreditasi dari pusat yang menuntut untuk Dewan Guru mempersiapkan banyak dokumen. Jadi itu menambah tugas baru bagi saya selain juga bisa membersamai anak-anak. Seperti itu, Pak. Uh, Lalu Ibu dalam kondisi itu, uh, apa yang Ibu dapat lakukan Bu, untuk memenuhi daripada tugas-tugas yang segitu banyak Bu? Ya, Pak. Di awal itu saya mengira biarkan mengalir seperti itu aja ya, Pak. Karena sebelumnya juga pernah seperti itu. Jadi biarin nanti kan selesai sendiri gitu. Tapi pada akhirnya sekarang keteteran gitu. Jadi perlu mengatur waktu supaya amanah-amanah yang sudah eh, yang ada pada diri saya ini juga bisa terlaksana dengan baik gitu, Pak. Jadi harus lebih mengatur waktu supaya apa yang dikerjakan itu juga maksimal hasilnya. Selanjutnya langkah yang Ibu tempuh untuk hal yang paling penting terlebih dahulu itu kira-kira bagian yang mana Bu? Untuk langkah awal saya itu mungkin mengkomunikasikan, Mbak. Jadi pada saat kondisi seperti ini, menurut saya banyak orang yang terlibat. Jadi saya perlu komunikasikan terutama dengan keluarga karena tidak memungkinkan juga amanah yang ada di sekolah itu saya bawa lagi ke rumah. Sehingga waktu saya di rumah itu juga tersita yang seharusnya untuk uh, mendampingi anak di rumah, tapi saya membawa pekerjaan dari sekolah di rumah. Itu juga perlu dikomunikasikan dengan keluarga supaya keluarga juga mengerti posisi dengan keadaan yang sekarang. Selain itu juga mengkomunikasikan dengan rekan sejawat ketika kita membutuhkan bimbingan, pendampingan, sehingga kendala-kendala itu bisa sama-sama dilalui. Berarti kesibukan ini Bu ya, kesibukan Ibu yang menjadi topik perbincangan kita itu tadi ya, kesibukan di Iya sekolah Pak, yang membuat Ibu merasa merasa berat-berat gitu ya, sebenarnya merasa saya berat. senang Pak untuk kondisi seperti ini membuat saya untuk terus belajar gitu Pak. Cuman kebetulan ini juga cuacanya tidak mendukung. Betul, betul. Jadi musim musim apa ya? Membuat fisik itu kurang nyaman gitu ya, Pak. Jadi 2 hari ini sudah demam. Dalam kondisi semacam itu sebenarnya hal apa sih yang menjadi keinginan Ibu eh, untuk mencapai hal yang Ibu rencanakan itu tadi, yang Ibu lakukan itu tadi, itu apa tujuannya begitu loh? Yang Ibu inginkan itu nantinya seperti apa begitu? Kalau tujuannya Pak harapannya di endingnya itu apa yang sudah diamanahkan ke saya itu bisa terselesaikan dengan baik gitu Pak, sesuai dengan harapan. Walaupun kondisi misalnya untuk hari ini sedang diberikan ujian sakit, berarti itu mengingatkan diri saya untuk lebih menjaga kesehatan, mengatur pola makan, waktu istirahat yang cukup. Kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Tadi kan berarti mempunyai
skala prioritas atau hal yang paling penting gitu ya, Bu, ya. Hal Iya yang Pak, paling betul penting Pak. yang paling penting yang Ibu lakukan sekarang ini selain menjaga kesehatan supaya mau nggak mau kan memang tugas sekolah kan memang harus dilakukan ya Bu ya. Iya betul Pak. Jadi selain menjaga kesehatan mungkin Ibu mempunyai skala yang terpenting itu yang seperti apa gitu? Ya, jadi kalau skala yang terpenting bagi saya sekarang ini Pak, jadi setiap tugas itu saya buat due date-nya Pak. Jadi nanti akan terlihat prioritasnya, mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, mana yang diselesaikan nanti-nanti gitu Pak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dan Lagi merasa nanya kita apa Pak? sudah Udah selesai belum? Bu Murni sama Pak Budi. Kalau belum silakan diselesaikan ya. Belum Pak. Iya. Ya baik tadi membuat skala terpenting, membuat strategi yang supaya tujuan Ibu itu jadi tercapai. Iya. Selain itu supaya semua itu merasa puas gitu ya. Mungkin semua menjadi merasa tertangani, kepala sekolah baik rekan-rekan guru itu juga tidak merasa wah murni kok kinerjanya kok turun karena mungkin karena kesehatannya begitu ya. Iya Pak. Karena kesehatannya. Jadi mungkin langkah-langkah Ibu Murni tadi dengan menggunakan skala prioritas itu mungkin sudah tepat. Selain itu kan tadi dibuat skala prioritas untuk direfleksi ya Bu ya, Iya direfleksi Pak. supaya hasil daripada kinerja itu tidak membuat hasil yang tidak diinginkan. Iya Pak. Selanjutnya komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan fungsi daripada kegiatan Ibu selama di sekolah karena kan Ibu kan sekarang ini juga merasa tidak enak badannya gitu. Kalau komitmen saya mungkin untuk beberapa hari ini sih masih diusahakan untuk memulihkan dulu gitu ya Pak. Jadi karena kalau fisiknya kurang sehat juga mengerjakan sesuatu juga mungkin kurang maksimal gitu. Jadi nggak ngoyo gitu karena udah tahu hasilnya mungkin nggak bagus. Jadi untuk beberapa hari ini mungkin istirahat, setelah itu menjalankan aktivitas lagi gitu Pak, sesuai dengan skala prioritas. Oh iya. Jadi Ibu nanti langkahnya pertama adalah menjalankan tugas dengan menjaga kesehatan dulu tentunya ya, dijaga Iya Pak. kesehatannya, terus kalau memang sudah bisa melakukan tugas itu dengan hadir di sekolah berarti kan nanti dijalankan tugas itu dengan skala prioritas. Tentunya perlu ini apa enggak Bu? Perlu bantuan daripada guru-guru lain mungkin yang bisa menghandle pekerjaan Ibu di sekolah. Iya, maaf Pak sebentar Pak. Iya. Untuk sejauh ini ya perlu saya komunikasikan Pak dengan rekan-rekan supaya rekan-rekan juga mengetahui kondisi saya sekarang gitu. Kalau tidak dikomunikasikan mungkin akan menimbulkan miskonsepsi yang misalnya
mengalami keterlambatan waktu karena saya adalah masalah lain gitu. Tapi kalau dikomunikasikan karena saya sekarang kondisinya kurang sehat, mungkin rekan kerja juga memaklumi bahwa sekarang itu kondisinya memang sedang tidak sehat seperti itu, Pak. Ya. Ya, Bu Murni, untuk solusi daripada permasalahan Bu Murni mungkin tadi sudah, menurut saya sudah bagus sekali. Ibu fokus ke kesehatan dulu, bagaimanapun kesehatan itu lebih penting, Bu. Kalau kita sakit itu tidak akan bisa apa-ngapain, walaupun kerja juga itu nggak akan konsentrasi pasti itu ya. Iya, Pak. Konsentrasi Betul. ke kesehatan dulu, nanti seperti yang Ibu Murni terangkan tadi, kalau sudah kesehatan itu sudah membaik, bisa mulai mengerjakan daripada tugas-tugas sekolah kan itu tadi. Tentunya dengan menggunakan skala prioritas dan membuat due date daripada tugas-tugas Ibu yang ada di sekolah tadi. Bagaimana Iya. Bu, ini tentang perbincangan kita hari ini, apakah Ibu sudah merasa lega atau masih ada ganjalan? Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih untuk hari ini sangat membantu saya untuk mencari solusi terkait kondisi yang saya alami saat ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, sama-sama Bu. Ini udah selesai ya Pak? Ya, saya berhentikan rekamannya dulu.